Kisah yang berjudul tentang seorang saudagar dengan keempat orang istrinya. Nah, teman-teman, jadi suatu hari ada seorang saudagar yang sangat kaya dan juga memiliki 4 istri. Nah, istri yang pertama ini istri yang jarang banget dikunjungin, jarang banget disentuh, apalagi diperhatiin. Nah, sedangkan istri yang kedua, karena istri ini cantik gitu ya, menarik, jadi saudagar ini tuh sangat bangga banget gitu ya karena punya dia. Jadi istri yang satu ini suka dibawa kemana-mana, sampai suka dipamer-pamerin gitu ya ke sahabat-sahabatnya. Nah, istri yang ketiga, istri yang terkenal bijaksana banget dan juga sering ngasih solusi ke saudagar. Nah, banyak ngasih masukan ketika saudagar ini sedang gelisah atau galau gitu ya. Nah, istri yang keempat punya karakter yang dimana tidak ada satupun yang diberikan kepada istri yang keempat ini kecuali yang terbaik. Jadi apapun dikasih yang terbaik, mau itu misalkan jam tangan, pakaian, make up, skincare, pokoknya semuanya diberikan yang terbaik. Suatu hari saudagar ini terkena penyakit dan ngerasa kalau ajalnya tuh udah deket gitu ya, dan kayak ngerasa bentar lagi mau meninggal. Nah, terpikirlah oleh saudagar ini, nanti kalau aku ketemu sama Tuhan aku, siapa ya yang nanti bakal menemani aku gitu ya. Terus udah kayak gitu, kayaknya aku harus manggil istri-istri aku. Maka dipanggillah istri keempat. Nah, ketika ketemu, beliau mengatakan kepada istri yang keempat ini, "Wahai istriku yang keempat, ketika aku mati nanti, maukah engkau menemaniku menemui Tuhanku?" Lalu apa jawabannya? Jawaban istri keempat ini, "Kalau kamu mati, maka aku akan pergi meninggalkanmu dan aku akan terus tinggal di dunia ini karena dunia ini terlalu indah untukku." Mendengar kabar kayak gitu, saudagar ini pun memanggil istri yang kedua. Nah, lalu beliau juga mengatakan, "Wahai istriku yang kedua, engkau selalu aku perlihatkan, engkau selalu aku pamerkan, dan aku banggakan gitu ya kepada sahabat-sahabatku. Maka ketika aku mati nanti, maukah kamu menemaniku?" So, jawabannya, "Sorry ya, dunia ini terlalu indah. Ketika engkau mati, nanti aku akan kawin lagi." Terus sedih banget gitu ya, semakin sedih saudagar ini. Lalu karena istri yang kedua ini ternyata yang paling dibangga-banggakan sama ninggalin saudagar ini, maka dipanggillah istri yang ketiga. Lalu mengatakan, "Wahai istriku, engkau istri yang paling bijaksana, selalu memberikan aku solusi, sebuah pencerahan, titik terang dalam setiap apa yang aku lakukan. Ketika aku mati, maukah kau menemaniku?" Jawabannya, "Wahai kakanda tercinta, aku mencintaimu dan menyayangimu. Tapi ketika engkau meninggal nanti, aku hanya bisa mencintaimu, menemanimu paling jauh sampai di kuburan." Ketika saudagar ini mendengar jawaban istri ketiga ini, beliau menangis meratapi ketiga istrinya yang semuanya ternyata meninggalkannya. Lalu teman-teman, tiba-tiba datanglah seorang istri yang pertama, yaitu istri yang tadi ya, yang jarang diperhatiin, yang jarang dikunjungin gitu ya. Tapi ternyata beliau datang gitu ya tiba-tiba, terus bilang, "Percayalah wahai suamiku tercinta, bahwasannya aku yang akan menemanimu sampai engkau bertemu dengan Tuhanmu." Makna dan juga hikmah dari cerita ini tuh, jadi itu seperti perumpamaan yang dimana setiap kita itu ya kayak saudagar ini, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Kenapa? Karena kita itu kalau diibaratkan saudagar punya 4 pasangan gitu ya, yang itu tadi sebenarnya bisa kita ambil ibroh. Jadi sebenarnya istri yang keempat itu tadi yang dimana yang selalu diberikan yang terbaik gitu ya, pokoknya yang dipakai itu yang terbaik, itu diibaratkan jadi istri yang keempat itu tadi yang tidak ada satupun yang tidak terbaik gitu ya yang dipakai oleh istri yang keempat, yang dimana dia bilang kalau dia akan tinggal di dunia. Maka siapa istri keempat itu? Istri keempat itu ya jasad kita, yang dimana tubuh ini akan ingin selalu menggunakan yang terbaik gitu ya, karena emang tubuh ini tuh, jasad kita itu pasti pengen mengenakan yang terbaik, yang nyaman gitu yang pastinya. Jadi istri yang keempat itu ternyata adalah jasad gitu ya, kayak misalkan mobil, rumah, pasti kita pengen yang terbaik gitu ya. Nah, istri yang kedua itu mengatakan tadi kalau mati maka aku akan menikah lagi. Istri yang kedua ini adalah sama kayak tadi, harta, mobil, rumah, kekayaan, yang dimana ketika si saudagar ini mati maka dia akan menikah lagi. Menikah lagi ini dalam artian apa? Berpindah tangan menjadi hak punyanya orang lain, hak milik orang lain. Nah, lanjut istri ketiga yaitu yang hanya menemani paling jauh sampai di kuburan, dan dia itu siapa? Saudara kita.
keluarga kita, orang tua kita, adik, kakak, suami ataupun istri, anak, cucu dan seterusnya gitu ya. Terus sampailah kita pada istri yang pertama. Siapa istri yang pertama? Tuh amal solih, yang dimana yang ketika kita melakukan amal solih ini akan membuat kita lebih dekat dengan Allah, yang mungkin jarang kita kunjungin lewat sholat kita, jarang kita kunjungin lewat kegiatan sosial kita di luar, ataupun mungkin jarang kita datang ke masjid untuk hanya sekedar baca Al-Quran. Mungkin kalau di sini kita ada di zona aman ya, yang dimana teman-temannya sama-sama penghafal. Coba teman-teman yang di rumah gitu yang lagi nonton, mungkin butuh perjuangan banget untuk melangkah ke masjid juga gitu ya. So teman-teman, maka mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari dari kisah 4 istri dan juga saudagar ini adalah semoga kita bisa terus mengisi dan membuat istri yang pertama, yaitu amal solih, kita terus bertambah di setiap harinya menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah teman-teman, setiap orang itu pasti akan mati dengan apa yang dia biasakan di dalam hidupnya. Maka sekecil apapun kebaikan sangat berharga untuk diistiqomahkan. Karena kalau kata Ibnu Taimiyah, keberkahan yang paling besar adalah saat seseorang mampu istiqomah konsisten terus menerus walaupun sedikit. Adwa muha wa inqol.